Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham dividen super, growth dan capital gain bagus, valuasi rendah, PR 7 kali dan PBV 0,9 kali, fundamental bagus dan bertumbuh, dan memiliki prospek yang bagus di masa depan. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham yang sangat terkenal dari sisi pembagian dividen karena sering membagi dividen dalam jumlah yang besar. Rata-rata yield yang dibagi selalu di atas 6%. Meski dividennya besar, saham ini punya fundamental yang bagus di mana laba terus tumbuh dan rasio keuangan yang memuaskan. Selain itu, dari segi valuasi, saham ini mempunyai PR dan PBV yang rendah dan hal itu tentu saja menjadi nilai tambah. Cukup jarang kan kamu temukan saham fundamental bagus yang rutin bagi dividen besar? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. ADMF punya aset 24,02 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 29,23 triliun. Artinya, aset perusahaan turun 5,21 triliun atau 17,82% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 24,02 triliun, perusahaan punya piutang pembiayaan konsumen sebanyak 17,78 triliun. Artinya 74,02% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang pembiayaan konsumen. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 2,37 triliun atau 11,76%. Selain piutang pembiayaan konsumen, ada juga piutang pembiayaan murah-bahah. Dari total aset 24,02 triliun, perusahaan punya piutang pembiayaan murah-bahah sebanyak 2,7 triliun. Artinya 11,24% aset perusahaan berada dalam bentuk piutang pembiayaan murah-bahah. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,26 triliun atau 10,66%. Kedua, liabilitas. ADMF punya liabilitas 15,72 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 21,3 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 5,58 triliun atau 26,20% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 15,72 triliun, perusahaan punya utang obligasi sebanyak 5,42 triliun, yang artinya 34,48% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang obligasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,4 triliun atau 20,53%. Selain utang obligasi, ada juga pinjaman yang diterima. Dari total liabilitas 15,72 triliun, perusahaan punya pinjaman yang diterima sebanyak 4,7 triliun. Artinya 29,90% total hutang perusahaan berada dalam bentuk pinjaman yang diterima. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 4,25 triliun atau 47,49%. Ketiga, ekuitas. ADMF punya ekuitas 8,29 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 7,92 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,37 triliun atau 4,67%. Nah, dari total ekuitas 8,29 triliun, perusahaan punya saldo laba yang digunakan sebanyak 8,08 triliun. Artinya 97,47% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,23 triliun atau 2,93%. Keempat, pendapatan. ADMF punya pendapatan 6,27 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 7,17 triliun, yang berarti pendapatan perusahaan turun 0,9 triliun atau 12,55% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. ADMF punya biaya pokok penjualan sebanyak 5,27 triliun. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 6,04 triliun, yang berarti biaya pokok pendapatan turun 0,77 triliun atau 12,75% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. ADMF mampu menghasilkan laba sebanyak 0,75 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,81 triliun, berarti laba perusahaan turun 0,06 triliun
atau 7,41% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. ADMF punya ROE 12,11% dengan NPM 14,67%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 189%. Meski laba turun 7%, tapi secara rasio keuangan, ADMF masih memperlihatkan angka yang bagus. Namun hal berbeda terlihat dari rasio DER, di mana perusahaan punya DER yang besar yang hampir mencapai 200%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,72 kali dan PBV 0,93 kali. ADMF mempunyai valuasi yang cukup rendah dengan PER 7 kali dan PBV 0,9 kali. Dengan valuasi seperti ini, kamu bisa mempertimbangkan apakah ingin menganalisa saham ini lebih dalam lagi atau tidak. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. Pertama, penurunan total aset berasal dari berkurangnya nominal piutang pembiayaan konsumen. Kedua, liabilitas berkurang karena pinjaman yang mengalami penurunan nominal. Ketiga, kenaikan ekuitas berasal dari peningkatan saldo laba. Keempat, laba turun karena terjadi penurunan pendapatan yang signifikan. Kelima, rasio profitabilitas ADMF masih bagus meski labanya turun 7%. Keenam, valuasi saham ini masih rendah dan bisa dianalisa lebih dalam untuk menentukan apakah layak dibeli atau tidak. Demikian analisa singkat saham ADMF berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Thank you.